Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada tiang pelunggom sami sehingga mampu bisa kita melakukan kewajiban di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian. Yang namanya ngaji, yang namanya menuntut ilmu, kewajiban semua kita. Kewajiban orang beriman, kewajiban tiang pelunggom sami minal mahdi ilal lahdi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tian ina sampai dalam tian tanah kita selalu diajar. Kita butuh yang namanya tuntutan dan tuntunan. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari tian ina sampai tian tanah kita butuh yang namanya tuntunan. Dari itulah pada kesempatan niki yang ingin menyampaikan ada 5 hal, 5 ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai cara tiang pelunggom sami menyambut tibanya hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha jauh lebih mulia ketimbang hari raya Idul Fitri. Nabi sebabnya karena hari raya Idul Adha yang perintahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Ndak baik tinggalan sembahyang Idul Adha, wanhar kance ngorban bagi sak bedue kemampuan. Jadi yang perintahkan tiang pelunggom sami untuk sembahyang Idul Adha Allah dalam Al-Qur'an. Lagu lamun sembahyang Idul Fitri sak perintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Iza ra'aitumuhu fasallu." Jika kalian melihat hilal, melihat tanggal 1 bulan Syawal, fasallu, hendaklah pelunggom tiang sami gawe searan sembahyang Idul Fitri. Inilah sebabnya para ulama mengatakan bahawa sembahyang Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri, karena lamun sembahyang Idul Adha sak manikan ta Allah, lamun sembahyang Idul Fitri sak manikan sak perintah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah cara, usaha, amal ibadah yang sangat dianjurkan. Sebagai salah satu cara tiang pelunggom sami menyambut tibanya Idul Adha, ada hal-hal, ada ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hendaklah tiang pelunggom sami sambut tibanya Idul Adha isi tegawe puasa sunat Arafah. Kita disunatkan puasa sejelo sendik teman gawe sembahyang hari raya Idul Adha. Nikalah cara yang pertama menyambut tibanya Idul Adha, yaitu dengan cara puasa sunat Arafah. Sengaja puasa sunat Arafah lema aru karena Allah. Nabi janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi dengan sagawe puasa Arafah. Terjanji di sida Nabi yukaffiru dzunubal madiyah wal baqiyatah. Dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam wal baqiyata. Demikian juga tahun yang ada, tahun tempat kita hidup, dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun dosa kita yang lampau, setahun dosa sauah liwat,
sak kodik-kodik nek tampunan isi Allah dosa temalik setahun seakan datang pun sak kodik-kodik ganna tampunan isi Allah berkat searan gawe puasa sunat Arafah. Inilah cara yang pertama. Ada yang bertanya bagaimana kalau kita puasa tarwiyah? Alangkah indahnya, alangkah mulianya, istimewanya bin puasa tarwiyah. Lagu lamut puasa tarwiyah doang setahun tampunan dosa salah tisi Allah. Ingin lebih bagus lagi adalah tanggal sekek terpuasa 2 sampai tanggal siwak terpuasa luar biasa. Lagu paling kurang mana-mana tanggal siwak jelu Arafah tot puasa sunat. Puasa sunat hari Arafah tidak semua kita lulus. Karena beratnya puasa sunat, itulah sebabnya dijanjikan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setahun 2 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pegawaian sunat jauh lebih berat ketimbang pegawaian wajib. Buktinya di puasa Ramadan tiang pelunggum sami, alhamdulillah lolos lunas kita puasa Ramadan. Lagu lamun puasa sunat jauh den selaput lolos. 6 hari di bulan Syawal tidak semua kita lulus. Demikian juga puasa-puasa sunat yang lainnya Senin Kamisnya tidak semua kita yang lulus. Mudah-mudahan nanti di puasa sunat Arafah semua kita lulus, amin ya rabbal alamin. Nah inilah yang pertama, upaya usaha atau cara untuk sambut tibanya Idul Adha, temanikan untuk puasa sunat mana-mana sejelo, yaitu puasa sunat Arafah. Saya gawe puasa sunat Arafah, setahun dosa setahun sawah liwat sakodik-kodik akan diampuni oleh Allah. Demikian juga dosa-dosa sakodik setahun seakan datang dan tampunan isi di sida Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk menyambut tibanya Idul Adha tiang pelunggum sami dianjurkan, disunahkan untuk takbiran lekan tanggal siwa sampai tanggal 13 Zulhijjah. Berarti ile kelemak tanggal siwa embin terpuasa engkah sembahyang subuh disunatkan dan dianjurkan juga takbiran setelah solat fardu. Jadi takbiran nikah dianjurkan setelah solat fardu baik berjamaah maupun sendirian. Setelah solat sunnah dianjurkan takbiran, sampai setelah solat jenazah pun tetap disunnahkan yang namanya takbiran. Setelah solat fardu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nanti berwirid dulu, nanti berzikir dulu, lanjut mengucapkan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berapa kali? Adnal kamali salasatun. Paling sedikit baru dikatakan sempurna adalah 3 kali. Jadi kita usahakan setelah solat fardu maupun setelah solat sunat maupun setelah solat jenazah dari tanggal 9 sampai tanggal 13 setelah solat asar di bulan Zulhijjah kita berusaha untuk takbiran. Para hujjaj, para jamaah-jamaah haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah dari tanggal 9 setelah solat subuh mereka berangkat menuju ke Arafah untuk berwukuf. Tatkala selesai solat subuh berangkat ke Arafah, mereka melapaskan talbiyah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka mengucapkan talbiyah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Tiang pelunggum sami Sarak Lik Lombok, tiang pelunggum sami yang tidak berada di Mekah Al-Mukarramah, kita dianjurkan sebagai pengganti talbiyah dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Demikian halnya juga jamaah haji kita yang berada di Mekah Al-Mukarramah malam hari raya mereka mabit di Mina. Demikian juga besoknya tanggal 10 hari raya melontar ke Jamratul Aqabah 11, 12 sampai 13 mabit di Mina melontar di 3 jamrat. Mereka selalu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala.
tiang pelungum Sami yang tidak berada di Mekah diperintahkan, dianjurkan dan disunahkan untuk kita takbiran dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Nabi hikmahnya, di antara hikmahnya adalah untuk mendarah dagingkan, menanamkan keyakinan dan keimanan agar yang paling akbar adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar yang paling kita cintai adalah Allah, agar yang paling kita hormati, paling segani adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya adalah Allahu Akbar. Di antara caranya, upayanya adalah dengan tiang pelungum Sami, takbiran leman tanggal Siwa sampai tanggal 13. Nah, inilah cara yang kedua. Inilah amalan-amalan sunnah yang tiang pelungum Sami dianjurkan di bulan Zulhijjah untuk menyambut tibanya Idul Adha. Pertama, puasa Arafah, kalau bisa dengan tarwiyahnya, alangkah mulianya tanggal 1 sampai tanggal 9, luar biasa. Yang kedua dengan takbiran dari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah sampai tanggal 13 akhir hari tasyrik, bilang terjarak sembahyang fardu, bilang terjarak sembahyang sunat, sampai terjarak sembahyang jenazah pun kita dianjurkan untuk takbiran. Setelah takbiran barulah berwirid, barulah berzikir, barulah berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saketelun adalah ihyaul laili. Kita hidupkan malam Idul Adha. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahya khamsa layalin ahyallahu qulubahu yauma tamutul qulub. Siapa saja yang memakmurkan 5 malam yang ada di setahun, malam Idul Fitrinya, Idul Adhanya, malam nisfu Sa'bannya, tarwiyah Arafahnya kita makmurkan, Rasul menjanjikan orang tersebut ahyallahu qulubahu, hatinya akan dijadikan oleh Allah atiangan saidup. Mbekenen atiangan saidup, atiangan saidup maksudnya maknanya adalah yang gemar, yang suka, yang hobi, yang senang, yang melek, selalu ingin menunaikan yang namanya ibadah. Berapa banyak orang yang punya badan kekar, tinggi, sehat, walafiat, tapi malas naik ke masjid. Apa masalahnya? Masalahnya hatinya mati. Berapa banyak orang yang punya harta kekayaan, orang yang kaya raya bergelimang harta benda, tapi malas menunaikan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hatinya yang mati. Demikian juga sebaliknya. Berapa banyak orang yang kurang sehat, sudah lansia, sudah lanjut usia, uzur, linsir dia, tapi Masya Allah selalu hadir di masjid untuk sholat berjamaah, kadang selalu ikut layatan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena hatinya yang hidup. Demikian juga beberapa banyak orang yang rezekinya cukup-cukupan, tapi Masya Allah tidak mau ketinggalan untuk berimpak, untuk bersedekah, sekalipun melalui lontaran seperti yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mereka merasa serba kekurangan, tapi selalu dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kemasalahnya adalah karena hatinya yang selalu hidup. Dari itulah siapa yang ingin hatinya hidup, di antara caranya dengan cara kita memakmurkan malam hari raya Idul Adha dengan Nabi, dengan ibadah-ibadah. Di antaranya yang paling afdal adalah dengan ibadah salat berjamaah, maghrib salat berjamaah, maisya salat berjamaah, subuh pun salat berjamaah. Barulah dengan baca Quran, barulah dengan berzikir, dengan berdoa, barulah dengan roah atau sedekah. Terserah sesuai kemampuan. Yang punya manuk silakan gorok manuknya, undang kiai, undang merebot berapa orang kemampuan, undang dia untuk roah. Tidak mampu, tidak punya manuk, tidak punya ayam, ya punya Indomie, ya silahkan beli Indomie, panggil anak yatim merebuskan Indomie. Juga termasuk yang namanya roah. Bahasa kita termasuk juga yang namanya sodakoh. Selanjutnya yang keempat, cara upaya untuk menyambut tibanya Idul Adha atau amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di bulan Zulhijjah adalah pertama tadi puasa Arafah. Demikian juga yang kedua takbiran. Yang ketiga adalah memakmurkan, menghidupkan malam hari raya Idul Adha. Yang keempat adalah yaitu fasholli li rabbika, dengan menunaikan salat Idul Adha.
Jangan di solat Idul Fitri, Masya Allah, berhamburan menuju ke masjid dengan hati yang riang dan gembira, berlomba-lomba menuju ke masjid untuk menunaikan solat sunat hari raya Idul Fitri. Sementara di Idul Adha dia lalai, dia malas, dia abot. Nah, jangan. Kita berupaya, kita berusaha semaksimalnya agar di solat Idul Adha yang pelunggum sami jangan ketinggalan. Karena ingatlah bahwa solat Idul Adha lebih mulia, lebih solah kan sembahyang Idul Fitri dengan alasan yang sudah tiang jelaskan tadi. Dari itulah marilah kita berupaya, kita berusaha, kita saling ajak ke masjid untuk menunaikan solat hari raya Idul Adha. Barulah yang terakhir, yang kelima, wanhar. Setelah kita solat Idul Adha, kita dianjurkan untuk ngorban. Ndak punya sampi, iya bembek. Ndak punya bembek, ya sepinati. Mana-mana manuk kita ngorban untuk anak jari bayi baluk lamaran nikah. Nggih. Jadi angka-angka indahnya bagi yang punya kelebihan rezeki dianjurkan untuk ngorban bembek. Baik bembek mama maupun bembek nina semuanya sah. Cuma bembek mama lebih bagusan kanci bembek nina. Apa sebabnya? Karena bembek mama adalah lebih banyak dagingnya. Kan seperti niki, nggih, lebih dagingnya lebih bagus. Lamun bembek nina je lemun doang. Tapi dari segi sah semua. Demikian juga dengan sampi mama, sampi nina tetap sah, cuma lebih afdal sampi mama. Kalau satu sapi untuk 7 orang seperti biasanya, sementara untuk kambing satu orang. Ini aja 5 hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini untuk menyambut tibanya Idul Adha, atau amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan kita lakukan di bulan Zulhijjah, yaitu puasa, takbiran, memakmurkan malam Idul Adha, salat Idul Adha, dan ngorban. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.